Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana artificial intelligence atau AI secara total ngubah lanskap infrastruktur digital di Indonesia. Ini bukan sekedar update biasa ya, ini beneran sebuah revolusi. Revolusi AI yang lagi kita lihat sekarang ini ternyata nggak cuma jalan pakai kode atau algoritma doang. Dia jalan pakai sesuatu yang jauh lebih dasar. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, yaitu daya. Nah, ini dia, 1 juta watt. Gila kan? Coba deh bayangin sebentar, sebesar apa energi ini? Inilah tenaga yang dibutuhin buat nyalain masa depan. Tapi 1 juta watt ini buat apa sih sebenarnya? Ya, bener banget. Per satu rak server. Bukan buat satu gedung data center, tapi cuma buat satu rak doang. Dan inilah inti dari obrolan kita. Kebutuhan daya segede ini mengubah semua aturan main di dunia data center. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat kenapa kok data center yang selama ini jadi tulang punggung internet kita, tiba-tiba kayak ketinggalan zaman banget pas berhadapan sama tuntutan AI. Nah, yang bikin kaget di sini itu skala peningkatannya. Kita nggak ngomongin pertumbuhan yang pelan-pelan, ini lompatan kuantum. Dari yang tadinya cuma 10-20 kilowatt per rak, sekarang udah di atas 100 kilowatt. Dan beberapa tahun lagi kita bakal lihat angka 600 kilowatt. Ini benar-benar kayak tsunami perubahan. Dan permintaan daya segila ini bikin tekanan yang luar biasa di pasar global. Pasar kolokasi itu diprediksi bakal lebih dari 2 kali lipat loh dalam waktu kurang dari 10 tahun. Akibatnya, ruang kosong hampir nggak ada. Di Amerika Utara aja, tingkat kekosongannya udah rekor terendah, cuma 2,3%. Semua orang rebutan tempat. Jadi terus gimana dong caranya ngatasin panas sama daya yang luar biasa ini? Jawabannya itu ada di level yang paling dasar. Kita harus desain ulang total si rak server itu sendiri. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Nah, ini perbandingannya jelas banget. Lupakan deh kipas-kipas raksasa atau pendingin udara. Data center buat AI itu butuh pendekatan yang beda total. Dari yang tadinya puluhan kilowatt, sekarang jadi ratusan. Bahkan bisa sampai 1 megawatt. Solusinya? Cairan. Jadi, apa sih pendinginan cair langsung ke chip itu? Gampangnya gini, bayangin aja sistem radiator super canggih yang nempel langsung di otaknya server AI, yaitu GPU-nya. Cairan ini nyerap panas jauh lebih efisien dibanding udara. Dan cuma ini satu-satunya cara biar mesin-mesin AI super kuat ini nggak meleleh pas kerja keras. Perubahan teknologi ini tentu aja juga ngedorong perubahan model bisnis. Jadi, industrinya nggak cuma mikirin rak doang, tapi mikirin seluruh lahannya. Yuk kita lihat gimana ini ngebangun model bisnis yang sama sekali baru. Konsepnya namanya Master Plan Digital Infrastructure Parks atau MDIP. Idenya simple tapi revolusioner banget. Jadi daripada nyari lokasi terus pusing nyari sumber listrik, model ini ngegabungin keduanya. Mereka beli lahan ribuan hektar, bangun pembangkit listrik sendiri di situ, baru deh bangun data center di sekelilingnya. Bener-bener pendekatan satu paket. Tapi nggak semuanya soal yang gede-gede loh. Ada tren lain yang lagi naik daun banget. Edge AI. Ini tuh data center yang ukurannya lebih kecil, lebih lokal, yang dirancang buat dukung smart cities dan IoT. Pasarnya diprediksi bakal naik 3 kali lipat di tahun 2030. Jadi kita punya 2 kutub nih, sentralisasi super besar sama desentralisasi yang cerdas. Dengan kebutuhan listrik segede ini, pasti ada yang nanya, gimana dampaknya ke lingkungan? Nah, disinilah sustainability atau keberlanjutan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi strategi bisnis yang utama. Poin pentingnya, pemain-pemain raksasa di industri ini tuh lagi balapan jadi hijau. Kita bisa lihat dari komitmen gila-gilaannya OpenAI sama Oracle, mereka invest 15 miliar dolar buat fasilitas yang sebagian besar dayanya dari energi terbarukan. Ini sinyal yang jelas banget industrinya mau kemana. Dan ini nggak cuma soal sumber energi loh. Para pemimpin industri ini benar-benar netepin standar baru di semua hal. Microsoft misalnya, daur ulang lebih dari 90% hardware-nya. Google bangun kampus yang malah ngembaliin lebih banyak air ke lingkungan. AWS juga udah ningkatin efisiensi penggunaan airnya. Ini pendekatan yang menyeluruh banget. Oke, kita udah lihat tren globalnya. Sekarang, yuk kita tarik semua ini ke konteks Indonesia. Apa artinya ini semua buat kita? Ini peluang besar, tapi juga pertanyaan bernilai triliunan dolar. Coba kita ngintip sedikit dari negara tetangga. Coba lihat India. Pertumbuhannya gila banget. Kapasitas mereka ditargetin naik 4 kali lipat di tahun 2030 dan bakal makan 6% dari total energi nasional. Tapi yang paling penting apa? Tingkat huniannya 97%. Artinya, permintaannya itu nyata dan tinggi banget. Ini gambaran yang jelas banget soal seberapa besar peluang yang ada buat Indonesia.
Dan buat nyampe target itu, India butuh investasi sebesar 30 miliar dolar AS sampai tahun 2030. Angka ini nunjukin seberapa besar modal yang dibutuhin, sekaligus seberapa besar potensi keuntungannya buat negara yang bisa nangkap peluang ini, termasuk ya Indonesia. Jadi, gimana caranya Indonesia bisa menang? Peta jalannya sebenarnya udah jelas. 1. Bikin regulasi khusus buat data center AI. 2. Prioritasin energi terbarukan, kayak surya dan panas bumi. 3. Jangan cuma di Jawa, perluas pakai model MDIP tadi. Terus, siapin SDM-nya, kasih insentif pajak, dan yang nggak kalah penting, wajibin laporan soal keberlanjutan, kayak PUE, efisiensi daya, dan WUE, efisiensi air. Tiap langkah ini tuh krusial banget buat menang. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Ini adalah momen penentuan buat Indonesia. Revolusi AI itu lagi terjadi saat ini juga. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi siapa yang bakal ngebangunnya. Apakah Indonesia mau jadi pemain utama yang ngebangun fondasi masa depan digitalnya sendiri, atau kita cuma bakal jadi konsumen dan terpaksa mengimpornya? Nah, jawabannya bakal ditentuin sama langkah-langkah yang kita ambil mulai hari ini.